Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nela Rosida dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sumber etika. Apa sih itu etika? Etika ialah kajian ilmiah yang terkait dengan etiket atau moralitas. Secara etimologis atau asal katanya, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Istilah etiket ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, di mana jamaknya ialah mores yang berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika sendiri digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika dibagi menjadi dua artian, yaitu dalam arti luas dan pada umumnya. Dalam arti luas, etika ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sedangkan pada umumnya, etika yaitu sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut dengan moralitas atau etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Fitriana, biasa dipanggil Fadila. Perbedaan etika dan etiket. Secara makna hakiki, etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu kepada pengertian adat istiadat dan sopan santun. Sedangkan perbedaan menurut asal-usul kata, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etika berasal dari kata etiquette. Perbedaan yang mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Etika dan etiket. Etika, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, sedangkan etiket terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Aliran etika dan karakteristiknya. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini ialah Immanuel Kant. Sedangkan menurut Kuswojono, etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan, baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih atau apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Huda Ramadanisa Sukmadika, NIM K1A0251. Jadi saya akan menjelaskan tentang slide etika teleologi. Jadi pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruknya suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu, baik menurut siapa, apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain. Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Yang kedua adalah utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Selanjutnya adalah etika keutamaan. Jadi, etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan
baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, namun sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia, yang harus diwujudkan dalam realistis kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Noto Nagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan munculnya nilai-nilai yang lain. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Moralitas memegang kunci yang sangat penting dalam mengatasi suatu krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu ialah merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kesadaran tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Moralitas individu terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Istilah moralitas modial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Dimensi nilai Pancasila. Sila 1 mengandung dimensi berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai yang dianutnya. Sila kedua mengandung dimensi humanis, artinya menjadi manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Dan sila yang kelima yaitu mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya atau miskin masih memandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih menyamai proses peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, teman-teman, banyaknya orang yang kaya tidak bersedia bayar pajak dengan benar. Hal tersebut pentingnya mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.